Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Masya sekalian, ini dari MTKAM ini. Selamat pagi untuk kita semua. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena dengan bersyukur itu insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang saya hormati ini Pak Datuk ini ya, tokoh kita, tokoh MTKAM Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Ngomong-ngomong nggak apa pagi ini Pak Datuk, supaya masyarakat tahu MTKAM itu kayak apa. Silakan Pak Datuk, Ya. MTKAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTKAM adalah pendekan dari Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Didirikan oleh 25 orang datuk dengan dihadiri oleh 300 datuk dari segala penjuru alam Minangkabau. Didirikan di Bukit Tinggi 7 Safar 1355 Hijriah bertepatan dengan 15 Agustus 1937 Masehi. Jadi di dalam MTKAM itu ada 3 tokoh nasional yang disebut Mr. Muhammad Yamin dari Talawi, Sarifuddin dari Pagaruyung, Mr. Asaat Datuk Mudo dari Banu Hampu Sungai Pua. Itulah yang berperan mendirikan negara yang bernama Republik Indonesia dari MTKAM atau Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Luar biasa Pak Datuk, pendiri-pendiri negara ini Iya, sebagiannya itu berasal dari MTKAM. MTKAM. Tadi dikatakan tokoh nasional, diantaranya Ya. Mr. Muhammad Muhammad Yamin atau Muhammad Yamin SH kalau sekarang ya. Iya. Beliau itu berkali-kali jadi menteri dan luar biasa beliaulah yang mendirikan Sumpah Pemuda ya, Iya. 1 dan 2. Iya. Kemudian ada di sana di dalam tokohnya itu Mr. apa tadi Pak Datuk? Mr. Sarifuddin dari Pagaruyung. Nah, satu lagi. Ya, satu lagi Mr. Asahat Datuk Mudo dari Luar Banu- biasa, Mr. Saat Asaat. Asaat ini beliau pernah menjadi presiden Presiden. di Indonesia ketika negara ini berbentuk RIS. Ya. Luar biasa Pak Datuk, inilah tokoh yang melahirkan MTKAM. Lalu kita bertanya Pak Datuk, kira-kira motivasinya ketika dulu itu beliau mendirikan MTKAM itu tujuannya apa? Silakan Pak Datuk ya. Tujuan dari MTKAM itu berdiri karena kita ini atau Nusantara ini dizolimi oleh peraturan-peraturan penjajah. Dan perlu kita tegaskan di sini, MTKAM adalah kelanjutan dari Serikat Adat Alam Minangkabau yang didirikan oleh Mahyudin Datuk Suridi Rajo dari Sudin Air dan Khatib Ali dari Banu Hampu Sungai Pua. 2 tokoh itu dan dengan kawan-kawannya yang lain mendirikan Serikat Adat Alam Minangkabau pada 1911. Inilah yang dilanjutkan menjadi MTKAM 1937. Jadi ada berapa lama tuh Pak Datuk? 1937 dikurangi 11, kira dihitung sajalah. Iya. Jadi cukup lama Pak Datuk ya, berarti peran MTKAM itu luar biasa Pak Datuk sebagai pendiri negeri ini. Orang-orangnya tokoh-tokoh besar yang melahirkan republik ini Pak Datuk. Tetapi dalam sejarahnya ada juga apakah sejarah kelam namanya atau apa, tapi sesungguhnya sejarah terang. Ini kan dah jelas ya. Kenapa saya ini dalam tanda kutip ini menyebut sejarah kelam? Karena MTKAM itu sudah jaya, sudah hebat, akhirnya dibubarkan. Betul Pak Datuk, dibubarkan. Lalu siapa yang membubarkan dan apa tujuannya? Silakan Pak Datuk. Ini yang mesti
kita sikapi. Tokoh-tokoh MTK bukan dibubarkan oleh Soekarno, tapi membubarkan diri karena MTK itu juga membantu perjuangan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, suatu koreksi terhadap pemerintahan pusat. Padahal MTK itu telah membiayai negara dan lain sebagainya. Contoh salah satunya membeli suatu kapal terbang dari Gadui Bukit Tinggi itu juga dari anggota-anggota MTK yang disponsori oleh Datuk Simarajo, Ibnu Hajar Datuk Sri Dirajo. Kira-kira itu yang satu. Dan juga Bung Hatta itu. Dan, Bung Hatta juga keliling-keliling untuk mencari dana pembelian pesawat yang pertama itu. Ya. Iya Pak Datu ya. Ya. Jadi MTK bukan dibubarkan. Bukan dibubarkan, cuma tetapi membubarkan diri karena ya. Kondisinya kurang kondusif waktu itu ya. Ya. Karena ada peristiwa apa tadi PRRI. Jadi berarti waktu itu ada kaitannya dengan Masumi atau gimana? Silakan Pak Datu. Nggak ada. Sebenarnya tidak ada. Jadi kaitan MTK dengan partai politik sebenarnya tidak ada. Tapi karena daerah PRRI adalah Minangkabau, makanya terhadap pejuang-pejuang yang kreatif daripada tidak makan, makanya MTK sangat prihatin kepada pejuang-pejuang ini. Maka MTK Datuk Bendaro Kuning menyabit padi di sawah untuk makan para pejuang itu. Sekian dan begitulah keadaan pada sejarah kelam di waktu itu. Ya, terima kasih Pak Datu. Lalu setelah MTK itu membubarkan diri, atau katakanlah membubarkan diri, ini masih tanda tanya. Pak Datu udah jelaskan tadi ya. Ini sejalanlah dengan waktu itu dengan kondisi PRRI waktu itu Pak Datu ya. Lantas MTK dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali oleh beberapa tokoh. Silakan Pak Datu. Ya, MTK dihidupkan kembali oleh para pendiri para generasi baru karena pada waktu itu, pada saat ini MTK sangat dibutuhkan oleh masyarakat alam Minangkabau, terutama untuk anak-anak muda atau generasi muda. Kalau MTK tidak berdiri, maka wilayah Minangkabau ini habis dikeroyok atau apalah namanya oleh pendatang-pendatang ke alam Minangkabau itu sendiri. Makanya pada tanggal 11 Juni 2006 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadil Ula pada 1427 Hijriah. Di gedung DPRD Sumatera Barat yang ditokohi waktu itu beberapa orang tokoh pendiri, yaitu Hamdi El Gumanti dari Alahan Panjang, Ketua Paganagari, Haji Irpianda dengan dananya dan segala suka dukanya, dan Ibnu Akil dari Payakumbuh, dan Haji Marpendi, Datuk Basabalimo dari Bukit Tinggi, dan banyak lagi pendiri-pendiri lain, termasuk anak-anak muda waktu itu, yaitu Guswardi yang bergelar Malin Parmato Intan. Alfredi Khaidir juga Alfredi Khaidir Katik Malano dari Matu, itu tidak bisa kita lupakan. Jadi ada pertemuan besar waktu itu untuk mendirikan MTK kembali. Jadi MTK karena berdiri kembali, seluruh nenek mamak Padang dan 8 suku, termasuk 11 kecamatan, Lubuk Kilangan, Indarung dan lain sebagainya. Karena MTK sudah berjasa kepada PT Semen, hadir orang ini semuanya
hampir 200 orang memenuhi gedung DPRD Sumatera Barat pada saat itu. Para datuk dari Minangkabau waktu Dan itu. para datuk dari Minangkabau pada Dari waktu itu. 50 kota, Iya. dari Payakumbuh, Iya. dari Agam, Dari Rengat. Rengat, Ya. dari Dan ada dari Jambi. dari Damasraya Iya. dan pokoknya dari daerah yang lain. Jadi bukan hanya Kota Padang ya Pak Datu ya. Ya, ya. Berarti Iya. MTKAM itu pada dasarnya mewakili seluruh masyarakat Minangkabau yang ingin memperjuangkan Minangkabau itu sendiri. Mungkin yang lebih apa Pak Datuk, yang lebih penting Pak Datuk jelaskan sedikit apa yang ingin diperjuangkan oleh MTKAM yang berhubungan dengan prinsip-prinsip Minangkabau itu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak mengatur adat memakai. Silakan Pak Datuk ya. Ya, sebenarnya memang tujuan yang pokoknya memang syarat mengatur adat memakai. Tapi di dalam hal itu yang sangat intens sekali yaitu membela hak datuk-datuk yang ada di alam ranah Minangkabau dan membela sako pusako bundo di Minangkabau, termasuk anak-anak yang baru lahir di saat ini, Alim ulama dan sebagainya. Dan insya Allah kalau MTKAM ini berdiri terus menerus, tidak ada guru mengaji, para ulama, para ustadz yang harus disolimi oleh pemerintahan rezim. Kira-kira itu yang kita perjuangkan kembali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sangat indah suasana pagi ini. Kita dapat berkumpul dengan beliau lalu memberikan pencerahan. Takbir! Allahu Akbar. Kirim salam dan doa kepada para pendiri MTKAM baik yang lalu maupun yang sekarang, yang sudah meninggal kita doakan supaya husnul khotimah. Dan yang masih hidup tetaplah berjuang. Itu saja saudaraku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.